Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Saya akan melanjutkan pola rezeki 1. Sekarang akan kita bahas rezeki itu untuk zakat dan menegakkan sholat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki yang berupa harta. Sebenarnya harta hanya untuk ibadah dan menunaikan zakat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan harta agar ditegakkan sholat dan ditunaikan zakat. Tujuan Allah turunkan harta yang pertama adalah alokasi untuk zakat. Bagaimana dengan konsep zakat ini? Ternyata dapat menghilangkan kemiskinan dari sebuah negeri. Maka bila dijalankan dengan benar, maka insya Allah akan menjadi berkah. Namun, masih banyak yang belum mengerti fungsi dari harta tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah turunkan harta yang kedua adalah untuk menegakkan sholat. Rezeki harta yang diterima hanyalah dalam rangka untuk menegakkan sholat. Bagaimana dengan rezeki harta yang telah Allah berikan? Dapat kita gunakan dalam rangka menegakkan ibadah, dalam rangka menegakkan sholat. Maka segala kebutuhan terkait dengan sholat harus kita penuhi terlebih dahulu. Misalnya, sholat itu kan mau ketemu Allah, mau menghadap Allah sama Sang Pemberi rezeki, Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus memperhatikan pakaian kita. Pakaian kita mau sholat, sarana untuk sholat harus kita perhatikan betul. Kita bagaimana bisa menuju masjid, semua itu dapat dipenuhi dari rezeki Allah yang berikan. Dengan harta tersebut kita bisa gunakan membangun masjid, segala sarana dan prasarana terkait dengan kegiatan sholat jamaah. Bagaimana kemudian dari harta tersebut kita bisa gunakan untuk dapat melaksanakan sholat di tempat yang terbaik, yaitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan Masjid Al-Aqsa bila memungkinkan. Rezeki harta yang diberikan oleh Allah dapat juga kita berikan untuk fakir miskin agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, agar bisa tegak sholat dalam rumah tangganya. Rezeki harta yang Allah berikan dapat disumbangkan kepada pesantren agar sholat dan dakwah dapat tegak di pesantren. Jadi, semua itu dalam rangka untuk menegakkan sholat, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, sudahkah kita mengalokasikan rezeki harta ini pada jalur yang tepat? Jika itu sudah Anda lakukan dengan benar, maka niscaya rezeki akan mengalir deras tanpa batas. Dahsyatnya niat. Setiap amal ibadah tergantung dari apa yang kita niatkan. Untuk itulah, miliki niat yang baik dan besar. Namun tidak semua apa yang kita niatkan dapat kita wujudkan ataupun kita kerjakan. Namun niat baik tetaplah menjadikan pahala yang mengalir kepada kita meskipun niat tersebut belum kita kerjakan.
Inilah dasarnya dari sebuah niat yang baik. Maka jangan ragu untuk meniatkan yang baik-baik. Jangan ragu untuk meniatkan yang besar. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa bermanfaat untuk tetangga. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, dan 40 rumah ke samping kiri. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa membantu banyak orang, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa membangun masjid, agar bisa bikin pesantren, agar bisa perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Niatkan untuk menjadi kaya agar bisa mengumrohkan keluarga, memberangkatkan haji orang tua, dan lain sebagainya. Niatkan diri kita untuk menjadi bagian dari kebaikan yang besar. Niat yang besar akan mendatangkan kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar akan mendatangkan pahala yang besar. Niat adalah impian. Bermimpilah yang besar, karena mimpi itu gratis, tidak perlu bayar. Niat adalah mimpi. Jika membayangkan saja tidak berani, bagaimana bisa meminta? Apakah kita bisa punya uang 1 miliar jika membayangkan saja tidak bisa dan tidak berani? Apakah mungkin kita akan bisa meminta sedangkan membayangkan saja tidak bisa? Kalau sudah bisa membayangkan, mau diapain itu duit 1 miliar? Kalau nggak bisa mengelola, bagaimana bisa Allah kabulkan? Jangan-jangan uang 1 miliar cuma buat maksiat. Jangan pernah remehkan niat yang besar, baik dan manfaat. Niat yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Mimpi yang besar dapat terwujud dengan dimulai dari melangkah. Langkah yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.